Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan tak lupa teman-teman mahasiswa PAI 5C yang saya banggakan. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan kenikmatan dan kesehatan. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Singkat saja, di sini saya atas nama Fauzan dengan nomor induk mahasiswa 20210960119113, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang motivasi yang beberapa hari kemarin sudah disinggung oleh teman-teman, yaitu mengenai motivasi. Motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang mendorong individu untuk bertindak atau mencapai tujuan tertentu. Sedangkan motif adalah sesuatu yang menjadi dasar dari segala perilaku seseorang. Di sini motivasi itu adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan hal yang dia inginkan begitu. Jadi tidak mungkin seseorang itu melakukan sesuatu tanpa motivasi. Karena motivasi dulu baru seseorang itu bisa mengerjakan begitu. Mulai dari motivasi intrinsik atau ekstrinsik begitu. Sedangkan motif di sini yaitu yang menjadi dasar dari segala perilaku. Di sini sebelum seseorang itu melakukan mesti ada namanya dasar dari segala perilaku seseorang, mulai dasar dari luar ataupun dari dalam diri manusia itu sendiri begitu. Yang kedua yaitu motivasi ditunjukkan sebagai upaya untuk mendorong dan merangsang pegawai untuk melakukan kegiatan atau tugasnya dengan rasa kesadaran. Sebagaimana upaya motivasi pemimpin dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kegairahan, disiplin, kesejahteraan, prestasi, moral kerja, tanggung jawab terhadap tugas-tugas, produktivitas dan efisiensi pegawai. Motivasi di sini ditujukan sebagai upaya untuk mendorong dan merangsang pegawai untuk melakukan kegiatan atau tugasnya dengan rasa kesadaran. Motivasi di sini berperan untuk mendorong kita atau seseorang mulai dari pekerjaan ataupun itu untuk bisa melaksanakan kewajiban yang secara teratur atau profesional begitu. Yang selanjutnya itu mengenai prinsip-prinsip motivasi, yaitu diantaranya prinsip kompetensi, prinsip pemacu, prinsip ganjaran dan hukuman. Di sini ada prinsip pemacu dan prinsip ganjaran dan hukuman. Di sini mengenai hukuman itu kayak kita memberikan sanksi lah kepada seseorang. Sanksi di sini yang dikatakan motivasi, sehingga seseorang itu sadar dalam apa yang ia lakukan itu bahwasanya salah begitu. Kejelasan dan kedekatan tujuan, pemahaman hasil, lingkungan yang kondusif, dan serta keteladanan. Jenis motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam individu itu sendiri, yang dimana individu sendiri itu mempunyai motivasi dalam dirinya itu sendiri, yaitu yang muncul dalam pikiran ataupun hatinya begitu, sehingga bisa menjadi penggerak untuk melakukan hal sesuatu begitu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, yaitu
Teori motivasi diantaranya yaitu teori humanistik dan teori behavioristik. Di sini mengenai motivasi ekstrinsik yaitu berasal dari luar. Contohnya seperti begini. Ada seseorang yang memberi kita pengetahuan atau memberi kita ilmu begitu. Sehingga kita termotivasi untuk giat belajar. Dengan itu kita melakukan pembelajaran yang secara efektif begitu. Itu yang dinamakan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar begitu. Sehingga walaupun itu dari luar, sehingga kita menjadi semangat untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan begitu. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor motivasi, yaitu diantaranya kebutuhan manusia, kebutuhan hubungan, kepemimpinan, perangsang, supervisi, sikap dan semangat serta disiplin. Yang selanjutnya itu beberapa teknik yang bisa digunakan oleh atasan untuk meningkatkan motivasi pegawainya, yaitu dengan memberikan gaji yang cukup, memperhatikan kebutuhan sosial, memperhatikan harga diri dan lain-lain. Di sini untuk meningkatkan motivasi pegawai atau contohnya seperti kita sebagai pemimpin begitu. Jadi kita itu dalam memotivasi karyawan bawahan kita itu dengan cara memberikan gaji yang cukup begitu, sebab upaya bawahan kita itu semangat atau profesional dalam bekerja begitu. Yang selanjutnya itu memperhatikan kebutuhan sosial. Artinya di sini bukan cuma dari soal gaji yang kita harus pikirkan sebagai pemimpin, itu kita harus memperhatikan kebutuhan sosial juga bagi bawahan kita. Bagaimana kondisi sosial kita kepada pihak bawahan begitu, apakah baik atau tidak baik gitu. Yang selanjutnya itu memperhatikan harga diri dan lain-lain begitu. Memperhatikan harga diri dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.